Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester switch routing esensial dan juga wireless, di mana yang beranggotakan yang pertama itu Anissa Mera Anastasia, kemudian Nisa Rahmadani dan juga Feby Nur Azizah. Nah, di sini saya Nisa Rahmadani akan menjelaskan mengenai topologi pembuatan yang di mana studi kasus kami yaitu tentang gudang, jaringan gudang. Nah, di sini teman-teman dapat melihat satu perintah tugasnya dan juga di sini juga terdapat IP address dari studi kasusnya dan juga default gateway. Dan ini untuk VLAN dan juga nama-nama VLAN-nya. Dan langsung aja kita ke Cisco paket tracernya. Nah, pertama-tama saya akan membuat terlebih dahulu topologi dari studi kasus kami yaitu jaringan gudang. Nah, pertama di sini kita menggunakan satu router. Teman-teman bisa menambahkan di sini. Kemudian menggunakan 3 switch. Nah, teman-teman bisa memilih yang 2960 untuk switch-nya. Nah, setelah itu PC-nya itu ada 6. Jadi satu switch itu ada 2 PC. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan PC-PC tersebut dengan switch dengan menggunakan kabel straight. Nah, di sini terlebih dahulu kita memilih phase Ethernet 0, lalu yang di sini itu 6. Setelah itu kabel straight juga untuk dari PC yang ini ke switch yang ini phase Ethernet 0 di sini 7. Nah, sama untuk setiap PC ke switch-nya. Di sini 0, lalu dari PC ini ke phase Ethernet 0 ke sini 7. Nah, sama juga dengan PC yang di sini. Kita pilih 6. Yang di PC terakhir itu kita pilih 7. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan antara switch dengan switch itu kita menggunakan kabel yang namanya cross, yaitu kabel yang garis-garis ini, garis putus-putus. Dan di mana di sini kita menghubungkan, nah di sini kita menggunakan phase Ethernet 02 ke switch selanjutnya itu phase Ethernet 1. Nah, kemudian kita sambungkan juga dari switch yang ini, yang kedua itu kita menggunakan phase Ethernet 2. Nah, untuk terakhirnya itu kita menggunakan phase Ethernet 1. Nah, lalu kita untuk penyambungan kabel dari router ke switch-nya atau switch 1 itu menggunakan kabel strap, yaitu kita pada router itu kita ganti dengan gigabit Ethernet 0/0/0, lalu ke switch-nya itu pakai phase Ethernet 0/1. Nah, tampilan topologinya seperti ini. Nah, itu kenapa ada merah-merah, itu karena kita belum mengkonfigurasi. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mengganti terlebih dahulu untuk nama-nama pada setiap router, switch, dan juga PC-nya. Pertama di sini saya mengganti router itu menjadi R1, kemudian switch-nya menjadi S1. Nah, di sini S2, lalu di sini S3. Nah, untuk PC-nya ini kita ganti namanya dari PC 0 itu menjadi manager 1. Manager 1. Nah, yang di sini gudang 1. Di sini gudang 2. Di sini 1. Mudah untuk kita melihatnya dan juga lebih rapi. Untuk topologi dari studi kasus kami itu jaringan mudah menggunakan nomor 1, 3 switch dan juga visinya ada 6. Nah, saatnya kita akan bagian konfigurasi untuk router stick untuk interVLAN routingnya. Oke, nah di sini kita langsung saja ke routernya, yaitu kita teman-teman bisa menekan routernya terlebih dahulu, lalu kita mengambil CLI, lalu nah di sini teman-teman bisa klik no saja. Nah, di sini teman-teman bisa konfigurasi untuk router on stick untuk interVLAN routingnya. Nah, di sini pertama itu kita terlebih dahulu menggunakan enable. Kemudian setelah itu kita configure terminal.
Sebelum itu kita lanjut. Nah, setelah konfigur terminal, kemudian kita mengganti routernya dengan hostname R1. Hostname R1. Bentar, nah setelah itu kita membuat no IP domain lookup. Nah, setelah itu kita membuat enable secret class. Nah, setelah itu kita perintahnya itu line console 0. Nah, habis itu yaitu kita membuat passwordnya. Di sini kita set passwordnya itu Cisco. Nah, setelah itu login. Nah, setelah login kita masuk ke service password encryption. Nah, setelah itu kita ke banner MOCD. Kemudian jangan lupa tanda dolar. Nah, lalu di sini authorize users only. Users only, jangan lupa tanda suruh dan dolar juga. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita gunakan perintah copy running config startup config. Oke, nah setelah itu kita SS terlebih dahulu untuk laporannya. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan di sini terdapat ada router satunya itu kita akan membuat interface-nya dari gigabit Ethernet-nya itu ada G1.10, kemudian G01.20 sampai G01.100. Nah, langsung saja kita ke konfigurasinya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat perintah. Pertama itu kita enable lagi. Nah, di sini juga configure terminal. Itu configure juga bisa. Nah, lalu di sini kita masuk ke custom-nya sudah. Yang penting kita udah ngesetnya tadi. Nah, langsung kita masuk ke interface-nya. Nah, ini kita menggunakan interface gigabit. Gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, di sini lalu kita no dan Nah, setelah itu kita masuk kita exit dulu. Nah, habis itu kita masukkan perintah interface gigabit Ethernet 000 itu slice titik 10. Nah, lalu enter. Nah, kemudian kita masukkan description manager network. Itu encapsulation. Nah, encapsulation dot satu Q 10. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address yaitu 192.168.51.255.255.255.0. Nah, selanjutnya, nah, setelah itu kita masuk lagi ke interface yang kedua, yang titik 20-nya. Nah, di sini kita ganti interface dengan titik 20. Nah, di sini kita masukkan ini merupakan perintah itu description gudang network. Description gudang network. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita gunakan enkapsulasi seperti tadi. Nah, ini kita ganti jadi 20. Nah, masukkan IP address-nya, yaitu IP address
192.168 titik 61 titik 1 255 titik 255 titik 255 titik 0. Jadi kita bahas lagi untuk interface gigabit Ethernet 0.0.0.30. Untuk dulu di sini itu kita menggunakan description administrasi network. Administrasi network. Nah, lalu enter. Nah, kemudian juga kita menggunakan encapsulation. Nah, diganti 20 ini menjadi 30. Nah, IP address-nya 71.1.255.255.255.0. Nah, lalu exit. Nah, kemudian kita masukkan yang untuk 10 sama seperti tadi. Kemudian kita ganti jadi 40. Lalu di sini kita pakai enkapsulasi juga. Encapsulation itu jadi 40. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address-nya. IP address yaitu 192.1.81.1.255.255.255.0. Nah, selanjutnya exit. Nah, terakhir kita masukkan lagi untuk interface gigabit yang untuk 100-nya. Nah, di sini kita ganti titik 100. Lalu kita masukkan encapsulation. Yang ini tidak memakai encapsulation, jadi kita langsung ke description-nya dulu. Description native VLAN. Nah, kemudian encapsulation. Nah, di sini encapsulation 40 diganti 100, kemudian ditambah perintah natif. Nah, kemudian di sini kita exit. Nah, tadi pada yang gigabit Ethernet 40 itu saya lupa untuk masukkan description-nya. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu. Yang 40, kemudian kita bikin description-nya. Itu nah, setelah itu baru encapsulasi lagi. Nah, kemudian IP address-nya 192.168.81.1.255 dan 255 0. Nah, setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita copy lalu kita copy saya teman-teman dapat mengetes terlebih dahulu untuk lanjut teman-teman bisa mengetikkan perintah untuk melihat IP interface brief-nya itu dengan menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini teman-teman dapat melihat IP-IP dari interface yang sudah saya masukkan seperti gigabit Ethernet 00 itu tidak ada. Nah, di sini kan dari titik 10, titik 20, 30, 40, dan juga 100, di sini saya sudah masukkan IP address-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat untuk show VLAN brief-nya. Show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-VLAN yang kita gunakan semua statusnya aktif. Nah, ini teman-teman bisa screenshot untuk dijadikan laporan. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut ke konfigurasi untuk switch satunya. Di sini teman-teman bisa menekan langsung switch-nya. Kemudian kita pilih CLI-nya. Nah, di sini tinggal teman-teman enter saja. Nah, lalu di sini switch-nya itu kita sama konfigurasi dasarnya dengan router tadi. Yang pertama itu kita harus mengetikkan perintah enable terlebih dahulu.
Nah, lalu di sini kita configure terminal. Nah, selanjutnya setelah itu kita mengganti nama studionya menjadi S1 dengan perintah hostname S1. Nah, setelah itu kita no IP domain lookup. Nah, setelah itu kita menggunakan enable secret class. Nah, setelah itu kita buat line console no. Nah, lalu di sini kita menggunakan lagi password Cisco. Nah, setelah itu login. Nah, kemudian kita line VTY 0. Nah, selanjutnya kita menggunakan password Cisco juga. Password Cisco. Nah, login lagi. Nah, kemudian kita menggunakan service password untuk encryption ya. Sini service password and encryption. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah banner MOTD seperti sebelumnya. Karena ini merupakan konfigurasi dasarnya. Authorize users only. Jangan lupa tanda seru, lalu tanda dolar lagi. Nah, selanjutnya accept. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah untuk menyimpan konfigurasinya itu dengan copy running strip config dan spasi startup config. Nah, di sini teman-teman bisa mengfungsi ini untuk selanjutnya kita masih ke S1. Nah, di sini kita akan membuat nama-nama dari setiap VLAN yang kita gunakan. Nah, di sini pada tugas kami itu, kami ada menggunakan VLAN 10 untuk S1-nya, S2 juga VLAN 10, dan untuk S3 juga VLAN 10. Nah, nanti namanya itu disesuaikan dengan studi kasus saya. Nah, langsung saja kita ke konfigurasi S1-nya. Nah, yang pertama, seperti biasa kita langsung enable. Kemudian configure terminal. Nah, setelah itu kita karena sudah diganti hostname-nya jadi S1, jadi sudah langsung aja kita masuk ke VLAN 10. Nah, di sini teman-teman langsung membuat perintah VLAN 10 yaitu name manager. Nah, kemudian VLAN 20 dan namanya gudang. Name gudang. Dan VLAN 30 name administrasi. Kemudian VLAN 40 name admin. Nah, selanjutnya kita memakai VLAN 90 name parking lot. Nah, setelah itu kita menggunakan VLAN 100 namanya itu native. Nah, selanjutnya accept. Nah, ini teman-teman bisa meng-SS-nya terlebih dahulu untuk penamaan untuk setiap VLAN-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi lagi. Masih tetap di S1 untuk membuat port yang aktif dan mengisi IP address dari setiap VLAN yang digunakan. Di sini tugas kami itu untuk membuat VLAN 10 itu IP address-nya seperti pada studi kasus kami. Nah, di sini yang pertama itu kita melakukan perintah interface VLAN 10. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168 titik 51 dengan titik 13 255 255 255 0. Nah, selanjutnya itu ternyata dia tidak masuk, kita ulang. 192.168.51.13. Oke, di sini termasuk huruf B, lalu 255 255 255 0. Nah, selanjutnya kita no shutdown kan.
Nah, setelah itu kita exit. Kemudian kita akan mengisi untuk IP default gateway-nya dengan perintah IP default strip gateway 192.168.51.1. Nah, selanjutnya kita setelah itu kita masuk untuk ke port F01 untuk mode terangnya. Di sini kita langsung saja, nanti saya SS seluruhnya saja. Di sini langsung aja kita masuk ke interface F0/1. F0/1. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian switch port mode terang. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke switch port terang natif VLAN 100. Oke, saya salah ada typo di sini VLAN 100. Nah, kemudian kita masuk lagi ke switch port terang allow with VLAN 10,20,30,40,90,100. Nah, lalu enter. Nah, selanjutnya kita exit. Exit. Lalu kita masuk lagi untuk interface F0/2. Interface F0/2. Kemudian kita masuk ke switch port mode terang seperti tadi. Switch port mode terang. Nah, lalu kita masuk juga tadi switch port terang natif. Ini terang natif VLAN 100. Nah, lalu kita cari saja di sini masuk ke yang switch port terang allow with 10, 20, 30, 40, 60, dan juga 100. Nah, lalu teman-teman bisa exit. Oke, nah lanjut kita masuk untuk ke interface yang digunakan yaitu port F0/6 juga. Interface F0/6. Kemudian sama, di sini kita menggunakan switch port mode access. Switch port mode access. Nah, lalu kita port ini dimasukkan dalam VLAN 10. Switch port dengan perintah switch port access VLAN 10. Kemudian exit. Oke, sepertinya saya ada typo di sini. Switch port access VLAN 10. Nah, setelah itu exit. Nah, habis itu kita masuk ke interface F0/7. Interface F0/7. Sama switch port mode access juga. Nah, kemudian juga masuk pada VLAN 10. Nah, setelah itu kita exit. Nah, di sini kita akan membuat masuk ke interface range-nya yang tidak dipakai gitu. Yang tidak dipakai masuk ke VLAN 90. Nah, di sini dengan perintah interface rank F0 slice 3 sampai 5, F0 slice 8 sampai 24, kemudian koma G0 slice G0 slice 1 sampai 2. Nah, setelah itu switch port mode access. Switch port mode access. Nah, setelah itu switch port access VLAN 90. Nah, jadi kita memindahkannya ke VLAN 90. Lalu shutdown. Nah, setelah itu kita exit. Dan exit lagi. Nah, di sini kita untuk menyimpan konfigurasi itu menggunakan perintah copy running config spasi startup config. Nah, di sini teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu yang dari kita buat. Nah, dari sini. Dari interface VLAN 10. Nah, kemudian ini.
Kemudian terakhir yang ini. Selanjutnya teman-teman bisa untuk melihat show interface brief-nya di sini. So, kita tinggal perintah show interface brief. Nah, di sini masuk nih semuanya dari 01 sampai 24. Jadi sebelum kita sudah set awalnya itu 1.13. Di sini teman-teman juga bisa untuk melihat VLAN yang sudah kita masukkan tadi. Di sini show VLAN brief. Nah, di sini sudah 20 gudang, 90 administrasi, dan 40 itu admin, 90 itu misalnya teman-teman juga mau melihat yang sudah kita terang gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah show interface terang. Interface terang. Nah, di sinilah untuk interface yang sudah kita terang. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses-nya terlebih dahulu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya yaitu S2, S3, dan juga pengamatan IP pada PC serta testingnya itu akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andisa Mera Anastasia dengan NPM 2335 10727 dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada suite 2 dan juga suite 3. Kemudian saya juga akan memasukkan IP di semua PC yang terdapat pada Cisco ini, seperti manajer 1, manajer 2, gudang 1, gudang 2, administrasi 1, serta administrasi 2. Baiklah, langsung saja kita masuk pada suite 2. Di sini kita terlebih dahulu masuk ke CLI, kemudian ini kita enter. Kemudian pada tahap awal pada perintah UAS-nya yaitu kita akan memberikan hostname pada tiap-tiap suite yang berfungsi untuk memberikan nama pada suite. Kemudian nomor IP domain lookup serta enable secret berfungsi untuk mengamankan mode privilege dengan password terenkripsi. Yang keempat adalah line console 0 berfungsi untuk mengamankan akses melalui port konsol, dan line FTY 04 berfungsi untuk mengamankan akses jarak jauh ke switch. Yang keenam adalah service password encryption. Yang ketujuh adalah banner MOTD. Yang terakhir adalah kita akan melakukan copy running config startup config berfungsi untuk menyimpan konfigurasi agar tetap ada setelah perangkat di restart. Baiklah, langsung saja. Terlebih dahulu kita akan mengikuti instruksi awal tadi, yaitu pemberian nama pada switch. Dimana terlebih dahulu kita akan melakukan EN. Kemudian konfigur terminal, baru nanti selanjutnya di sini kita akan melakukan IP domain lookup. Kemudian enable secret class. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan line console, kemudian password Cisco, kemudian login, kemudian line FTY 04. Selanjutnya adalah password Cisco, login, setelah service password encryption. Dan kemudian tempat ini untuk user
Baiklah, di sini kita telah selesai melakukan konfigurasi dasar keamanan pada switch 2. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada switch 3, yaitu pemberian konfigurasi dasar keamanan switch. Masuk ke CLI, geser, kemudian ini kita enter, kemudian sini masuk hostname, paste, kemudian sini nak IP dengan login, kemudian enable secret kelas, kemudian line functional, kemudian password Cisco, kemudian line SDN 4, password Cisco, service password encryption, selanjutnya kemudian alamat OTP, selanjutnya copyright install. Baiklah, setelah kita melakukan konfigurasi dasar pada switch 2 dan juga switch 3, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan terang pada switch 2 dan juga 3. Baiklah, langsung saja kita masuk pada switch 2 terlebih dahulu. Kita ketik on ikut terminal. Kemudian di sini kita masuk pada VLAN 10. Kita akan memberi nama name manager. Kemudian VLAN 20 kita beri nama gudang. Ini pemberian namanya sesuai pada instruksi UAS yang masing-masing kelompok sudah memiliki VLAN tabel masing-masing. Kemudian lanjut VLAN 30, kita beri nama administrasi. VLAN 40 kita beri nama admin. Kemudian VLAN 90 kita beri nama working mode. VLAN 100 kita beri nama natif. Kemudian exit. Selanjutnya kita akan melakukan interface VLAN sebagai penanda kita sini VLAN T, VLAN 10, kemudian IP ADD 192.168.51.15. Kemudian 255, kemudian not SH, exit. Sini IP default IP 92.168.51.1. Selanjutnya inti F0/1 kita akan melakukan trunking switch trunk, kemudian switch bar trunk 1 VLAN service, kemudian switch bar trunk
selanjutnya INT F laut slash A suspek sus ada akses selanjutnya search pengguna akses kemudian kita lakukan hal yang sama pada S3. Oke, masuk ke terminal. Oke, kita scroll ke atas di sini kita lihat yang 10. Kemudian dan sebelah kiri kemudian dengan 100 kemudian exit first balance final titik 17 FPADD 17 kemudian exit selanjutnya kita F0/1 di sini kita akan melakukan switch port kemudian di sini kita akan melakukan switch dan selanjutnya switch port kemudian interface just successful. Oke. Di sini kita menggunakan bulan 30. Yes. Kemudian di sini kita akan melakukan pemberian range yaitu DFT
range default size 2 sampai 5, default size 8 sampai 24, 6 final size 1 sampai 2 sampai 2, dan baiklah, terlebih dahulu kita akan screenshot tampilan codingan kita ke dalam Word untuk pembuatan laporan. Buka Word. Oke, kita screenshot dimulai dari switch 2. Oke, kita gabungkan saja switch 2 dan switch 3. Kemudian oke, kita masuk dulu. Oops. Oke, baiklah, setelah itu kita akan melakukan sini dengan detailnya. Kita belum lakukan pada interface 07. F 07 Yes. Kemudian exit. Kemudian device arrange default 3 sampai 5, default 8 sampai 24, kemudian dari 0 size 1 sampai 2. Jadi kita screenshot juga nanti, dan jangan lupa kita melakukan copy serangnya startup. Untuk menyimpan konfigurasinya. Ya, kita lanjutkan juga. Search bar, akses, akses, kemudian pada pada S2 dan S3 kita akan melakukan show IP interface.
dan juga show VLAN brief. So, untuk melihat VLAN dan juga IP interface-nya. So, di sini telah tertampil nama VLAN-nya yaitu manajer, gudang, administrasi, admin, dan juga parking lot pada S2. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada S3. So, VLAN. Selanjutnya kita akan melihat tampilan IP interface-nya dengan perintah show IP interface brief. Di sini show IP interface brief. Oke, ada tampilannya pada S2 dan juga S3. Terlebih dahulu kita screenshot untuk laporan. Screenshot. Okay. Di sini bisa kita muat sampai habis. Ini kita screenshot juga. Kemudian kita juga bakalan melihat rankingnya, yaitu show interface TR. Di sini juga show interface TR. Ini adalah mode ranking yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita screenshot sebagai bukti laporan. Baiklah, setelah kita melakukan konfigurasi pada switch 2 dan switch 3, kita akan memberikan IP pada masing-masing PC. Baiklah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya pada manajer 1. 1, dan di nya 192.168.1. Lalu manajer 2 198.1. Baiklah, setelah kita melakukan pengisian IP address, kita akan melakukan uji konektivitas menggunakan perintah ping dari PC manajer 1 ke beberapa alamat IP pada jaringan lainnya. Oke, baiklah, di sini saya akan melakukan uji konektivitas menggunakan perintah ping dari PC manajer 1 ke beberapa alamat IP jaringan lainnya.
Selanjutnya kita akan mencoba dari gudang 1 ke gudang 2. Baiklah, sekian video dari saya untuk pengujian konfigurasinya.